semuanya, perkenalkan saya Selvia Hamida, juara favorit putri, Duta Generasi Berencana Provinsi Jawa Tengah. Menurut kakak gimana sih tentang kehamilan yang tidak diinginkan di zaman anak-anak muda sekarang itu? Oke, normalisasi kehamilan tidak diinginkan pastinya sudah benar-benar marak terjadi, utamanya di lingkungan remaja sekarang ya. Nah, dari data yang menyebutkan bahwasanya Indonesia itu menempati urutan keempat di global loh, sebagai negara dengan perkawinan usia anak terbanyak. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kebanyakan di Indonesia itu biasanya pengaruh statement masyarakat yang memang masih memikirkan budaya dan adat setempat. Nah, tapi teman-teman harus paham juga, bukan semata-mata dari adat aja, tapi dari sudut pandang mereka dalam pergaulan seperti apa, kemudian percintaan, masalah apa yang mereka hadapi, kemudian dari faktor diri sendiri juga, apakah memang dia tidak bisa membatasi, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, sebagai Duta Generasi Berencana pastinya yang memang mengatasi permasalahan remaja, remaja itu memiliki masalah yang sangat kompleks ya. Dan salah satunya adalah KTD, kehamilan tidak diinginkan. KTD ini memiliki banyak sekali faktor. Salah satunya tadi seperti pergaulan bebas, kemudian diri sendiri yang tidak bisa membatasi, ada juga jadi pengaruh orang tua, keluarganya memang tidak harmonis, dan juga dia itu sudah tahu bahwasanya sekarang negara-negara yang ada di dunia itu bebas. Bebas yang dimaksud itu apa? Mereka sudah menormalisasikan yang namanya KTD, free sex, kemudian aborsi. Dan dengan kemajuannya zaman, digitalisasi, mereka tidak bisa membatasi hal-hal tersebut. Dan ya, sekarang terjadi yang namanya KTD, seperti itu. Bagaimana sih tentang orang tua yang menganggap hal tersebut itu sudah biasa atau normalisasi? Oke, pendapat dari orang tua yang sudah menormalisasi KTD ya. Jadi kalau bahasa Sundanya, tos lah, tos gede iya, nikah baik. Ya, biasanya itu kayak gitu ya teman-teman semuanya. Tapi, mengapa orang tua memiliki statement seperti itu? Karena orang tua dibiasakan dari kecilnya itu memang pergaulan yang sudah bebas. Kemudian belum ada media sosial yang sudah benar-benar canggih seperti sekarang ya. Nah, jadi orang tua itu mereka berpikir dari pengalamannya mereka. Mereka dulu nikah di usia yang masih muda. Biasanya itu lulus SMP langsung menikah, lulus SMA langsung menikah. Dan mereka merasa ketika mereka sudah menikah itu gak ada sama sekali dampak negatifnya gitu. Dan jadi sekarang ketika mereka punya anak, ya udah, kamu udah terlanjur, apalagi tinggal dijalani tanpa melihat resikonya itu seperti apa. Sedangkan zaman sekarang, faktor eksternal, internalnya itu benar-benar sudah luas banget teman-teman. Faktor eksternal yang tadi disebutkan, seperti pergaulan yang bebas, kemudian faktor internal, diri sendiri yang tidak bisa membatasi, penyalahgunaan teknologi, seperti video-video porno yang sudah beredar luas di sana. Apa yang bisa kita alami, apa yang bisa kita batasi, yaitu pengulangan dari orang tua. Nah, sebenarnya anak bisa melakukan KTD ataupun sudah terjadi KTD itu dari pendidikannya dulu. Apakah sudah ada pendidikan seks dari dini, sudah ada pendidikan attitude, karakter, agama? Insya Allah kalau anak itu sudah dibekali dari orang tuanya mengenai edukasi free sex, kemudian agama, dan bisa membatasi dan bisa mengontrol anak tersebut itu harus ke sini, harus ke sana. Tapi dengan tidak mengekang ya teman-teman semuanya, karena memang kita sebagai remaja menganggap orang tua itu ya udahlah ngekang terus, aku nggak mau dikekang terus, aku mau bebas. Nah itu menjadi PR sebagai orang tua juga. Dan sekarang untuk orang tua modern, kita harus lebih melek terhadap media sosial, karena kamu nggak tahu nih anak kamu itu lihat apa aja di media sosial, seperti itu. Menurut kakak, peran pendidikan itu untuk hal tersebut bagaimana? Nah, peran pendidikan ya, seperti yang tadi disampaikan, pendidikan itu benar-benar penting untuk tumbuh kembang otak, fisik, mental
seorang anak. Dimulai dari rumah yang memang sudah harmonis, sudah nyaman, diberikan pendidikan utamanya mengenai free sex. Free sex tidak boleh dilakukan, contohnya pas kecil aja nih, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, itu edukasinya berbeda-beda, utamanya dari segi pendidikan. Ketika pendidikan di rumahnya itu memang sudah benar, sudah baik, sudah bisa memberikan edukasi yang tepat, kemudian dia melanjutkan pendidikan di TK contohnya. Nah, di TK itu kan sudah ada guru juga tuh. Nah, di sana gurunya harus pintar-pintar. Ini ketika saya mengajarkan terkait edukasi free sex kepada anak TK itu seperti apa? Contohnya kayak nyanyian, terus belajar menggambar dan lain sebagainya itu bisa. Kemudian di SD nanti beda lagi. Nah, ada satu hal yang tidak boleh kita normalisasikan lagi. Biasanya hal-hal sensitif itu sekarang kata-katanya lebih dihaluskan nih. Jadi ketika kita ngomong yang memang contoh disebutnya agak kasar, itu hal tabu. Jangan seperti itu. Hilangkan statement seperti itu. Hal tabu tapi benar, itu biarlah. Contohnya seperti pendidikan mengenai nama jenis kelamin, contohnya ketika SD tuh. Kan biasanya tuh dikasih tahu, "Oh, kamu ininya nggak boleh pegang sama yang lain ya." Nah, ininya itu apa? Anak itu belum bisa mencerna informasi yang benar-benar diperhalus. Kalau sudah dibiasakan dari kecil, contohnya untuk perempuan vagina, untuk laki-laki penis, nah kamu itu harus dibatasi ya, nggak boleh dipegang sama orang lain. Nah, lama-kelamaan, statement itu akan tertanam dalam diri anak tersebut. Dan anak tersebut itu memiliki pendirian yang kuat terhadap saya itu nggak boleh dipegang sama orang lain. Seperti itu. Sudah lanjut di SMP, di SMA, nah, kepribadian anak juga sudah mulai dewasa, sudah bisa punya pendirian sendiri, sudah bisa membedakan, oh ini yang baik, ini yang buruk. Tapi kembali lagi kepada pendirian anak tersebut, apakah bisa membatasi hal-hal yang buruk dan lebih mendekatkan kepada hal yang baik. Dan pendidikan, utamanya peran seorang orang tua dan seorang guru, benar-benar harus diperhatikan. Dan yang paling penting menurut saya bukan cuma pembelajaran di kelas doang, biologi, matematika, dan sebagainya. Lebih penting pendidikan karakter dan juga attitude. Ketika anak diberikan pendidikan karakter dan juga attitude, anak tersebut akan tahu, oh saya diberikan pendidikan seperti ini karena memang ini akan berguna di kehidupan saya yang akan datang. Karena kebanyakan kasus-kasus KTD ini dilakukan oleh anak yang memang, maaf, dalam tanda kutip, dia tidak beretitude, tidak memiliki karakter yang baik. Nah, dan untuk mencegahnya, pendidikan dimulai dengan pendidikan karakter, pendidikan attitude. Seperti itu. Jadi, jangan muluk-muluk kita berfokus pada ini anak pinter, dia baik. Gak seperti itu. Anak pinter di dalam akademis, belum tentu dia baik dalam non-akademisnya, dan juga dari segi karakternya seperti itu. Ada nggak sih pendapat atau solusi dari kakak sendiri untuk hal tersebut? Oke, solusi dari KTD ya pastinya. Nah, sebelumnya, dari diri sendiri dulu teman-teman semuanya. Ketika teman-teman sudah tahu ini yang baik, ini yang buruk, nah pisahkan kedua hal tersebut. Jangan malah menormalisasi hal-hal yang buruk seperti KTD ini. Dengan contohnya ketika teman-teman masih bersekolah, mengikuti berbagai kegiatan yang memang positif, contohnya melakukan hobi teman-teman dengan ikut ekstrakurikuler, organisasi, nah itu baik banget ya. Kemudian, mencari lingkungan ataupun pertemanan yang tidak toksik. Nah, yang tidak nantinya itu mengarah pada hal-hal negatif. Hindari hal-hal tersebut. Jadi sebisa mungkin kita pilih nih, pilih dan pilah teman mana yang harus benar-benar jadi teman dan teman mana yang memang harus jadi sahabat kita. Karena sekarang remaja itu lebih berfokus pada remaja lagi. Maksudnya apa? Dia akan lebih terbuka kepada remaja daripada kepada orang tuanya. Karena dia sudah punya statement, kalau saya cerita sama orang tua, itu nggak nyambung, solusinya nggak bisa diterima gitu. Nah, tapi ketika sama remaja nih, sama remaja, karena memang dia punya latar belakang yang sama, terus dalam kondisi yang sama juga, seumuran, teman sebaya ya disebutnya, jadi dia udah percaya, oh teman saya ini baik ya. Nah, itu harus dilihat lagi, dia benar-benar baik, atau memang dia sedang ada maksud tujuan yang lain untuk menjatuhkan kamu gitu. Nah, tadi berarti dari segi diri sendirinya apakah bisa mengontrol, kemudian dari pertemanan,
Dan yang paling penting dari media sosial, teman-teman semuanya. Nah, kenapa? Sekarang itu udah benar-benar bebas. Kita mau akses dimanapun, kapanpun itu, ya udah bebas terserah kita. Terus sekarang gadget udah ada di sini. Kalau dulu nih, zaman dulu, zaman orang tuanya kita, cuma ada handphone. Ya maksimalnya contoh 3 jam lah ya. 3 jam mereka lihat TV, ya udah, hari berikutnya lagi. Kalau sekarang 24 jam kita bisa pegang HP. Dan ya semua ada di sini. Apakah kamu bisa mengontrolnya? Nah, gimana? Itu kembali lagi pada diri kalian. Kemudian, kalian harus benar-benar punya rasa percaya kepada orang tua. Karena mau seburuk-buruknya orang tua, pastinya dia itu mau punya anak yang baik, yang masa depannya cerah, yang sukses. Bukan malah nantinya merusak masa depan anak tersebut. Jadi hilangkan stigma bahwasanya orang tua itu ngoceh terus karena ya dia nggak ngerasain di posisi kita. Jangan kayak gitu. Karena orang tua kita juga pastinya pernah muda dong kayak kita. Semuanya itu harus dilihat dari segi positifnya. Meskipun memang ada segi negatifnya, jadikan pelajaran. Ya. Kemudian, dari segi pendidikan ya. Nah, pilih dan pilah bukan cuma teman, tapi pendidikan juga. Materi mana yang benar-benar harus kita serap, harus kita terapkan, dan yang mana yang harus kita hindari. Karena tidak heran, sekarang bukan cuma di buku, di internet juga udah ada berbagai informasi, materi, udah ada. Tapi kan nggak lain juga suka ada iklan-iklan yang muncul tuh. Iklan yang mungkin udah dewasa, tapi umur kita belum nyampe. Kan nggak tahu. Nah, selanjutnya, dari segi pacaran. Nah, pastinya teman-teman udah nggak heran ya tentang nama pacaran ini. Tapi, kebanyakan anak, remaja, itu malah menyalahgunakan kata pacaran tersebut. Nah, mungkin ada anak yang mempunyai latar belakang dia di rumah tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, jadinya dia melampiaskan kepada pacarnya ini ya. Karena terlalu percaya sama pacarnya dan dia gak mau kehilangan pacarnya itu, lama-kelamaan dia merasa nyaman. Ya udah, saya buat kamu deh gak apa-apa. Dengan tidak memikirkan faktor resiko yang nantinya akan terjadi. Dan dampak buruknya itu tadi, KTD, kehamilan tidak diinginkan. Dari hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi lama-kelamaan karena kamu tidak bisa membatasi diri, terjadilah hal negatif tersebut. Yang paling penting itu pembatasan dari diri sendiri, teman-teman semuanya. Jangan selalu mengada-ngada, oh ya udah ini kan menurut saya benar, tapi kan menurut orang lain belum tentu benar. Pendapat seorang manusia itu berbeda-beda. Kamu dan teman kamu aja nih, belum tentu dia setuju sama pendapat kamu. Tinggal kamunya aja. Oh berarti kalau saya salah, saya dikoreksi, saya harus perbaiki. Bukan malah saya dendam sama dia, seperti itu. Gimana sih dampak untuk psikis dan fisik bagi anak-anak atau remaja yang melakukan hal tersebut? Oke, sebelumnya dampak dari KTD terhadap fisik seorang perempuan utamanya. Nah, perempuan itu ketika dia masih usia muda, belum ideal, kan idealnya itu 21 untuk perempuan dan 25 itu untuk laki-laki. Yaitu menurut BKKBN, teman-teman semuanya. Nah, dampak fisiknya itu, yang pertama adalah keguguran. Mengapa? Karena pinggul dan juga rahim seorang perempuan itu belum berkembang secara maksimal. Jadi akan menyebabkan faktor-faktor resiko seperti itu. Kemudian, bayinya prematur karena lahir tidak sesuai dengan usia yang ditentukan. Yang seharusnya 9 bulan jadi 5 bulan contohnya. Kemudian juga anemia atau pendarahan pada saat persalinan dan juga kehamilan. Ada juga namanya BBLR, bayi berat lahir rendah. Kemudian untuk bayinya sendiri nanti akan kurang gizi yang menyebabkan apa teman-teman? Stunting. Stunting tersebut dipengaruhi oleh kurangnya gizi pada saat kehamilan dan juga pola asuh yang memang kurang tepat. Selain itu, dari segi psikis ataupun psikologis. Nah, remaja yang nantinya KTD itu pastinya akan mendapatkan tekanan, stres, depresi, cemas, akan dikucilkan, kemudian akan menurunkan martabat keluarga.
Dan tidak jarang remaja yang KTD itu akan bunuh diri, teman-teman. Dan itu semua pastinya sangat amat beresiko ya. Selain tadi psikisnya terganggu, kemudian nanti ketika memang sudah berkeluarga, nih sudah menikah, keluarganya itu tidak akan harmonis. Meskipun memang ada yang harmonis, tapi tidak jarang juga ada yang perceraian, kemudian kasus KDRT, ada juga karena memang faktor ekonomi, emosi yang tidak stabil, dan lama-kelamaan antara suami dan istri tersebut karena tidak merasa cocok, dia akan cerai dan otomatis akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Biasanya adalah perempuan. Perempuan yang dirugikan. Ketika mereka sudah berpisah, mereka akan kembali ke keluarga awalnya. Dengan apa? Dengan membawa beban yang baru gitu. Yang pada awalnya itu anak akan menjadi apa ya, lebih meringankan beban orang tua gitu ketika sudah menikah ya, karena memang bebannya sudah diberikan kepada suaminya ataupun kepada istrinya. Tapi karena memang kurangnya kesiapan, kembali lagi dia akan merepotkan orang tuanya, seperti itu.